pakaiannya tidak tersingkap auratku. Fix ini yang nonton banyak yang nangis nontonnya. Karena banyak yang ada di posisi itu, saya yakin. Iya, betul. Soalnya Ustadz ya, beriman sama ketidakmampuan kita beriman sama qada dan qadar itu bisa menggagalkan keimanan sama yang lainnya gitu. Kebayang nggak Ustadz? Dia mau beriman sama Allah, tapi mau gimana? beriman sama Rasulullah, sama Al-Quran, sama malaikat, sama hari akhir. Tapi gimana ini yang gue terima? Bahkan kalau saya bisa berargumen, banyak orang menjadi ateis gara-gara ini nih. Ketidakmampuan untuk menerima qada dan qadarnya. Banyak orang tidak jadi beriman sama Allah karena ngelihat kenyataan. Kalau emang Tuhan itu ada, kenapa itu yang terjadi sama orang Palestina? Betul. Kalau emang Tuhan itu ada, kenapa orang-orang di Afrika ada famine segala macamnya? Kenapa orang yang jahat nggak dapat balasan? Betul. Kenapa koruptor-koruptor ini bahagia hidupnya sampai akhir? Bahkan kita mempertanyakan hal-hal yang tidak masuk akal di sekitar kita. Betul. Karena ketidakmampuan kita untuk mengimani apa yang udah dikodokkan sama qadarnya berapa gitu. Benar. Dan itulah di dalam Islam ada pertama kita harus menerima dulu bahwasanya apapun yang terjadi pada kita yang kita nggak bisa pilih itu adalah ketentuan Allah. Dan kita tahu bahwasanya cara paling mudah untuk kita tahu Allah ridho sama kita ridho dengan ketentuan Allah. Walaupun sulit dalam kondisi itu. Tapi coba lihat ya, yang menarik adalah seringkali kita misalnya ya, kita lihat kondisi Palestina, seringkali kita yang putus asa kan ketika ngelihat keadaan mereka kan. Tapi lihat keadaan mereka seperti apa. Ketika mereka kehilangan anak-anak, mereka bilang apa? Alhamdulillah. Kita tanya kok bisa alhamdulillah? Terus dia bilang, terus kita bilang, kamu mau minta apa sama Allah? Kamu mau doa apa? Yang menarik adalah salah satu ibu-ibu, hampir semua ibu-ibu itu doa begini. Aku cuma berdoa sama Allah agar Allah jaga mulutku untuk berucap segala sesuatu yang cuma Dia ridho. Jangan sampai aku berucap dengan sesuatu yang nggak Allah ridho. Makanya orang-orang Barat stres kan? Kok bisa mereka nggak punya sekolah, mereka nggak punya pembantu, mereka nggak punya rumah, mereka kehilangan makanan, semuanya termasuk anak-anak, tapi mereka masih bisa ngomong kayak gitu. Sementara kita punya semuanya, tapi kita jauh banget daripada kata-kata seperti itu. Maksudnya kata-kata apa yang tidak diridhoi oleh Allah? Ya Allah, kenapa terjadi pada kami? Kenapa semua dunia diam dan segala macam? Itu kan harusnya kan kata-kata kita, bukan kata-kata mereka. Sebagai orang yang dapat musibah, kata-kata mereka yaitu mereka sabar. Dan kalau bahasa kita sebenarnya inilah menurutku ya, itu show paling besar seluruh dunia menurutku. Show paling besar? Ya, the biggest events in the whole world itu Palestina. Karena yang belajar banyak, kita termasuk kan. Nanti kita jadi lihat kan. Kita tadinya merasa kita paling stres, ngelihat itu jadi malu. Kita merasa kita paling banyak masalah, ngelihat itu, oh ternyata masih ada yang lebih banyak